Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Shalom, saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Kita berjumpa lagi dalam tema yang baru, kematian bukan rahasia. Dituliskan di dalam 2 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kata Rasul Paulus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Rasul Paulus tidak menggambarkan kematian sebagai rahasia. Ia cukup terbuka mengetahui fakta bahwa Kristus telah mengalahkan maut, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. Apa yang dikatakan Paulus sebagai rahasia adalah perubahan dari tubuh fana yang kita tempati sekarang menuju tubuh kekal, tepat seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Transformasi atau perubahan dari tubuh fana ke tubuh kekal ini merupakan rahasia karena melampaui pikiran manusia. Tidak bisa ditelaah secara ilmiah. Manusia tidak mampu memaknai dengan akalnya. Bagaimana proses transformasi yang menakjubkan tersebut disederhanakan dengan bahasa yang lugas? Tidak bisa. Itulah sebabnya Paulus menyebutnya sebagai rahasia. Benar, orang yang mati di dalam Kristus akan dikumpulkan bersama Allah, dibawa roh dan jiwanya oleh malaikat ke hadapan Allah, atau ke pangkuan Abraham, seperti dituliskan dalam Lukas 16 ayat 22 dan 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dan ketika Yesus datang kembali, mereka ini dikatakan akan bangkit terlebih dahulu. Orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam Yesus, akan bangkit terlebih dahulu, mendahului orang-orang yang meninggal di luar Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menerima tubuh baru. Saya berpikir dan berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan senior, termasuk pendeta Dr. Nyoman Enos. Mereka bukan bangkit dari tanah, tetapi mereka akan muncul di angkasa dengan tubuh baru. Sekarang belum memakai tubuh baru mereka di sana. Nanti waktu Yesus datang yang kedua kali di angkasa, dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan bangkit dengan tubuh baru. Dan kita yang hidup ketika Yesus datang di awan-awan, kita akan diangkat bersama-sama, tapi diubahkan terlebih dahulu dengan tubuh baru dalam sekejap mata. Satu kedipan mata, cepat sekali. Kita akan diajak terbang menemui Tuhan Yesus dan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Dan dengan demikian, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Seperti terbang naik pesawat kelas utama ke awan-awan di angkasa raya. Allah menginginkan
orang Kristen milik Kristus menjadi yang pertama dalam segalanya. Maka dia Yesus mendahului kita menghadapi maut dan bangkit kembali. Itu dilakukannya untuk menunjukkan kepada kita jalan seperti apakah kematian dan kebangkitan itu kelak. Manakala ketika kita percaya Dia akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yakni kematian dan keterpisahan kekal dengan Allah di neraka, kita juga dapat mengikuti Dia dalam kehidupan bahwa Dia menunggu di suatu tempat. Dia akan menggandeng tangan kita dan menyambut kita menuju istananya dan sekaligus tempat kediaman kita kekal selamanya. Istana tersebut dipersiapkan bagi kita dan siap untuk menyambut kepulangan kita. Rahasia? Ya, tetapi Allah telah memberikan kita fakta sehingga kita hanya perlu mempercayai Dia. Sebab itu marilah kita bersukacita di dalam Dia, menjalani hari-hari kita yang sisa di bumi ini dengan beribadah dan melayani Dia sesuai karunia yang sudah Dia berikan. Janganlah malas. Orang malas masuk neraka. Jangan lalai, nanti tertinggal. Sebab Ia akan datang menjemput kita, entah melalui kematian atau kedatangannya secara langsung pada kali yang kedua di angkasa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa di renungan berikut.